Sejarah-sejarah Konstantinopel sangatlah panjang. Bermula dari kebangkitan Kekaisaran Romawi, yang menurut legenda didirikan oleh saudara kembar Romulus dan Remus pada tahun 753 sebelum Masehi. Kekaisaran ini terus berkembang, hingga pada puncaknya tahun 98 Masehi di bawah Kekaisaran Trajan. Kekaisaran Romawi mencakup hampir seluruh dataran Eropa dan sebagian Inggris mengelilingi Laut Mediterania, dan pesisir pantainya di bagian utara Afrika Levant dan Anatolia. Pada tahun 285 Masehi, Kaisar Romawi Diokletian membagi Kekaisaran Romawi yang sudah terlalu besar itu menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Namun sepanjang rentang kurang lebih 100 tahun, kemudian pemisahan ini tidak benar-benar terjadi. Hingga akhirnya pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi terpisah secara permanen, di mana Romawi Barat berpusat di Roma, dan Romawi Timur berpusat di Konstantinopel. Perjalanan sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa Kekaisaran Romawi Barat tidak selanggeng Romawi Timur. Pada tahun 476 Masehi, pusat kota Roma diserbu dan dijarah oleh bangsa Jerman, yang dahulu mereka sebut sebagai bangsa barbar. Kejatuhan Romawi Barat menandakan dimulainya era kelam bangsa Eropa, atau yang disebut dengan The Dark Ages. Suatu era, di mana bermunculan kerajaan-kerajaan yang memiliki kualitas budaya yang rendah, minim ilmu pengetahuan, bersifat barbar dan saling berperang satu sama lain. Kejatuhan Romawi Barat menyisakan Romawi Timur, yang saat itu sudah berganti nama menjadi Bizantium. Karena di saat Eropa Barat sedang memasuki masa kegelapan, dunia Timur dikuasai oleh dua kekuatan adik kuasa, yaitu Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia. Di saat inilah lahir Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam di daerah Hejaz, yang kemudian menyebar dan menjadi kekuatan baru di dunia Timur saat itu. Ajaran Islam menggantikan ajaran mayoritas Zoroastrianisme di Persia, dan paganisme di Mesir. Ketika kedua area tersebut ditaklukkan, sementara itu Anatolia yang masih merupakan bagian dari Bizantium, memiliki penduduk mayoritas Kristen. Hingga kebangkitan Kesultanan Turki Seljuk yang berhasil merebut sebagian besar wilayah Anatolia dari Bizantium. Antara tahun 1070 hingga tahun 1938, membuat mayoritas penduduknya menjadi Muslim. Namun Kesultanan Seljuk tumbang di Anatolia pada tahun 1946, menjadikan daerah itu kerajaan-kerajaan kecil pada tahun 1179. Bangsa Turki sekali lagi mendominasi Anatolia. Seiring Kesultanan Rum, kemunculan Genghis Khan dan bangsa Mongol ikut ambil bagian dalam sejarah perjalanan panjang. Daerah Anatolia ini, orang-orang Mongol yang berambut gondrong dan penyembah langit itu merangsek turun ke dunia Islam dengan keganasan yang luar biasa. Pada tahun 1221, Kekaisaran Mongol telah menguasai seluruh daratan Persia. Gelombang pengungsian besar-besaran menuju Anatolia tak terbendung. Seketika daerah itu menjadi kancah pertemuan takdir dari berbagai etnis, yaitu Yunani, Turki, Persia, Armenia, Afgan, dan George. Sekali lagi Anatolia terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yang direbut balik di bawah kekuasaan Mongol. Suku-suku pengembara Turki banyak yang bermigrasi ke arah barat, sementara yang lain berperang satu sama lain. Anatolia berubah menjadi daerah yang rawan kriminal dan penjarahan tiba-tiba. Tinggallah satu suku kecil, yang tak terlalu berpengaruh, yaitu suku Osman. Keadaan Anatolia semakin kacau balau. Pada tahun 1243, akhirnya Kekaisaran Mongol menaklukkan Kesultanan Rum. Tak ada yang tahu pasti tentang asal-usul suku ini. Mereka tiba-tiba muncul pada tahun 1280. Di antara orang-orang Turki pengelana yang tinggal di tenda-tenda dengan api unggun. Namun, perjalanan sejarah membuat mereka berbeda ketika berhasil mendirikan sebuah kerajaan besar. Seiring dengan melemahnya kekuasaan Mongol pada tahun 1299, Osmangazi mendirikan Kesultanan Utsmaniyah, atau Kesultanan Ottoman, di Provinsi Bilecik, Turki, dan menjadikannya Sultan Turki Ottoman pertama bergelar Osman I.
Letaknya yang berhadapan langsung dengan Konstantinopel, membuat kesultanan ini menjadi magnet tersendiri. Banyak orang-orang Turki, pengelana, pengungsi, dan para ksatria, yang terkenal dengan sebutan Ghazi ingin mengadu nasib di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1302, Osman I memenangkan pertempuran pertamanya melawan Bizantium. Kemenangan ini membuat namanya semakin melambung, dan semakin menarik banyak pengikut. Satu persatu perkotaan Bizantium di Anatolia jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman. Pada tahun 1326, Osman I meninggal, dan digantikan anaknya Orhan. Ia meneruskan ekspedisi sang ayah pada tahun itu juga. Mereka menaklukkan Bursa 5 tahun setelahnya. Nikaya mengalami nasib serupa, lalu menyusul Nikomedia pada 1337, pada tahun 1354 di bawah komando Sulaiman Pasha, anak dan Sultan Orhan. Untuk pertama kalinya, Turki Ottoman melebarkan kekuasaan mereka, menyeberangi Laut Marmara, ketika mereka berhasil menaklukkan Gallipoli. Dari situ kekuasaan Ottoman terus meluas. Hingga tahun 1432, daerah kekuasaan Ottoman telah merangsak masuk ke wilayah Eropa Timur, di Serbia, dan sebagian wilayah Hungaria. Saat itu Kesultanan Ottoman dipimpin oleh Sultan Murad II. Pada tahun itu juga, sang sultan yang berusia 28 tahun itu, sedang menunggu berita di istana kerajaannya di Edirne, tentang kelahiran anaknya. Hatinya gelisah dan gundah gulana. Ia lalu menenangkan diri dengan membaca ayat suci Al-Quran. Tak lama setelah itu, seorang petugas tetap membawa kabar tentang kelahiran anaknya, yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu ia menamakannya Mehmet, sebuah kata yang merupakan Turkinisasi dari kata Muhammad. Mehmet bukanlah anak satu-satunya dari Sultan Murad II. Ia memiliki dua saudara tiri, yang lebih tua yaitu Ahmed dan Ali. Mehmet juga bukan anak kesayangan Sultan Murad, sehingga kemungkinannya menjadi penerus Kesultanan Ottoman sangatlah kecil. Namun takdir berkata lain. Dua kakak tirinya meninggal sebelum waktunya, sehingga menjadikan Mehmet satu-satunya yang tersisa sebagai penerus tahta Kesultanan Ottoman. Sebagai pewaris tahta satu-satunya, Sultan Murad II ingin memastikan Mehmet mendapatkan pendidikan yang mencukupi sebagai bekal ketika kelak dirinya naik tahta menjadi sultan. Mehmet menetap di istana kerajaan di Edirne dan mendapatkan pengawasan yang ketat langsung dari sultan. Namun sayang, Mehmet kecil membuat Sultan Murad kecewa. Sifatnya keras kepala, seenaknya dan nyaris tak bisa dididik. Mehmet dengan enteng membangkang kepada guru-gurunya, tidak mau dihukum ataupun belajar Al-Quran. Sultan Murad akhirnya mengizinkan sang guru memukulnya jika ia tak patuh. Dengan tongkat di tangan, sang guru pun pergi menemui pangeran. Ia berkata, "Ayahanda tuanku, mengirim saya untuk mengajari Anda, dan menyuruh saya untuk memukul. Jika Anda tak patuh." Mehmet langsung tertawa mendengar ancaman itu. Dan saat itulah gurunya mulai memukul. Hal itu membuat Mahmud kecil mulai patuh, dan mau belajar. Mehmet mulai mencerna isi Al-Quran, lalu memperluas pengetahuannya. Bocah ini memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa, dibarengi kemauan keras untuk berhasil. Ia fasih berbahasa Turki, Arab, Persia, dan Yunani, serta menguasai ilmu sejarah, geografi, sains, dan sastra dengan baik. Satu pribadi yang luar biasa pun akhirnya tumbuh. Pada tahun 1444, Sultan Murad II, yang ingin fokus beribadah, menunjuk Mehmet untuk menggantikannya sebagai sultan. Kalau itu Mehmet berusia 12 tahun. Namun baru 2 tahun berkuasa, terjadi pemberontakan tentara Jenisari, sebutan tentara elit khusus Kesultanan Ottoman. Mehmet yang merasa belum cukup pengalaman, ayahnya kembali menjadi sultan. Sultan Murad pun kembali naik tahta, dan menumpas pemberontakan. Ia memerintah, hingga wafat pada tahun 1421. Ketika Sultan Murad II wafat, Mehmet yang resmi bergelar sultan. Mehmet II baru berusia 19 tahun. Di masa-masa awal pemerintahannya, ia dihadapkan dengan pemberontakan di sebelah barat Anatolia, yang terindikasi kuat didukung oleh Kekaisaran Bizantium.
Dengan cepat, Sultan Mehmed menumpasnya. Namun tak lama setelah itu, terjadi protes dari pasukan elit Jenisari yang menuntut kenaikan upah. Ia pun menuruti tuntutan tersebut. Tapi setelahnya, dengan cerdas, ia merombak-abik struktur pasukan elit tersebut, dan menggantinya dengan orang-orang yang hanya setia kepada Sultan. Di tahun-tahun terakhir sebelum kejatuhannya, Konstantinopel adalah kota yang nyaris bangkrut. Kondisi memprihatinkan itu adalah warisan dari banyaknya peristiwa buruk di masa lalu. Antara tahun 1309 hingga tahun 1404. Pada tahun 1347 ketika wabah hitam atau Black Death melanda dunia, hingga menewaskan sekitar 200 juta jiwa. Konstantinopel adalah kota di Eropa pertama yang mengalami wabah tersebut. Akibatnya jumlah penduduk menurun drastis, hingga tak lebih dari 100.000 orang. Serangkaian gempa bumi juga pernah melanda kota itu, hingga merobohkan Kubah Hagia Sophia. Pada tahun 1346, kondisi ini diperparah dengan perseteruan internal kerajaan dalam memperebutkan tahta. Pada pelantikan Kaisar John IV Kantakouzenos tahun 1347, para tamu melihat mahkotanya terbuat dari kaca, sementara hidangan disuguhkan dari cawang-cawang tanah liat dan timah nampan-nampan emas telah dijual untuk membiayai perang saudara. Permata-permata digadai kepada orang-orang Venesia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kesultanan Ottoman, yang terus berkembang, semakin besar didorong oleh kemerosotan ekonomi. Kaisar Konstantin XI mengirim surat kepada Sultan Mehmed II. Kaisar Romawi tidak menerima upeti tahunan sebesar 300.000 asper, karena Orhan yang masih menganggap dirinya keturunan Utsman. Sekarang sudah tua, setiap hari banyak yang mengunjungi. Mereka memanggilnya tuan dan pemimpin. Dia sendiri tidak punya apa-apa untuk menggaji para pengikutnya, sehingga dia meminta bantuan Kaisar. Karena Kaisar tidak punya cukup uang, dia tidak mampu memenuhi permintaan ini. Jadi kami mengajukan salah satu dari dua pilihan, agar dipenuhi. Gandakan upah atau kami akan melepaskan Orhan. Pangeran Orhan atau Orhan Çelebi adalah cucu dari Sulaiman Çelebi, salah satu dari 4 Sultan Ottoman yang memperebutkan tahta pada masa Perang Saudara antara tahun 1402 hingga tahun 1413. Ia juga terhitung masih sepupu dari Sultan Mehmed II. Pangeran Orhan terus merongrong keabsahan Kesultanan Ottoman. Demi stabilitas negara, ia pun telah dikirim ke Konstantinopel. Sebagai tawanan, Kesultanan Ottoman memberikan upeti tahunan kepada Kaisar Bizantium, untuk memastikan Orhan tetap di sana, dan menjauh dari teori-teori kesultanan. Isi surat Konstantin jelas bernada ancaman. Melepaskan Orhan berarti mengancam kesultanan dengan bahaya perang saudara. Sultan Mehmed II menanggapinya dengan sangat dingin. Ia tahu betul taktik licik orang-orang Bizantium, yang memanfaatkan konflik internal kerajaan untuk memecah belah musuh. Farhan adalah kartu truf Konstantin untuk memeras kesultanan. Didorong kemerosotan ekonomi, ia pun memutuskan untuk memainkannya. Namun langkah tersebut terbukti fatal. Sang Sultan muda semakin bulat tekadnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Sultan Mehmed lalu menanggapi ancaman itu dengan meminta upeti tahunan, yang seharusnya diberikan kepada Bizantium untuk menahan Orhan. Tampaknya Sultan sudah tak peduli lagi dengan ancaman Kaisar Konstantin. Manuver Sultan Mehmed selanjutnya adalah dengan membangun benteng baru Rumeli Hisar di tepian Selat Bosporus di teritorial Bizantium. Benteng itu ia pakai sebagai pos pemungut pajak bagi kapal-kapal relasi dagang Konstantinopel, sehingga tank dari Laut Hitam. Sultan Mehmed sadar betul, Selat Bosporus sangat penting. Tak mungkin menguasai kerajaan di dua benua tanpa menguasai selat itu. Kaisar Konstantin pun mengirim utusannya membawa surat protes. Karena Anda memilih perang ketimbang perdamaian, dan saya tidak akan bisa mengajak Anda berdamai, baik dengan sumpah maupun permohonan. Maka ikutilah keinginan Anda. Saya berlindung kepada Tuhan. Jika Dia memutuskan untuk menyerahkan kota ini kepada Anda, siapa yang dapat menentang atau mencegahnya? Jika Dia menanamkan perdamaian dalam hati Anda, dengan senang hati saya akan menyepakatinya.
Untuk saat ini, karena Anda telah melanggar perjanjian damai yang saya pegang dengan sumpah, maka biarlah perjanjian itu batal. Saya pun akan menutup gerbang-gerbang kota. Saya akan berperang demi warga dengan kekuatan saya. Anda dapat terus menggunakan kekuatan Anda sampai hakim yang sesungguhnya memutuskan hukuman yang layak buat kita masing-masing. Sultan Mehmed membalas surat itu dengan tegas. Serahkan kota atau bersiap-siaplah berperang. Kaisar Konstantin lantas mempersiapkan pertahanan kota. Menjelang perang besar, yang tampaknya tak bisa dihindari lagi, ia mengirim banyak utusan ke penguasa-penguasa Kristen di Eropa Barat untuk mengirimkan bantuan, termasuk pada Paus Nikolas di Roma, yang meresponnya dengan membujuk Kaisar Romawi Suci, atau Holy Roman Frederick III, untuk kobarkan perang salib. Sultan Mehmed mengetahui manuver ini. Pada Oktober tahun 1452, ia mengirim pasukannya, di bawah Panglima Turahan Bai, ke Peloponnesia, untuk mencegat dan menyerang rombongan dua saudara Kaisar Konstantin, yaitu Demetrom dan Thomas. Dalam upaya mereka meminta bantuan, kemudian. Sementara itu, kapal-kapal dagang, dan aliansi Konstantinopel, dari arah Laut Hitam, mulai terganggu. Pasokan pangan pun mulai terhenti. Seorang pelaut Venesia, bernama Antonio Rizzo, pernah mencoba melewati Rumeli Hisar tanpa mau membayar pajak. Ia memanfaatkan arus laut Bosforus yang kuat, untuk dengan cepat dan sedikit keberuntungan terhindar dari meriam pos penjagaan Ottoman, namun gagal total. Kapalnya hancur dan tenggelam. Suatu hari pada tahun 1452, seorang ahli meriam asal Hungaria, bernama Orban datang ke Konstantinopel dan menawarkan diri membuatkan meriam untuk keperluan pertahanan kota itu. Namun permintaan gaji yang tinggi membuat Kaisar Konstantin tak sanggup membayarnya, tapi sang kaisar memintanya tetap di kota itu. Hingga nanti ketika ia punya cukup uang, ia bisa membuatkan meriamnya. Namun setelah beberapa lama menetap, uang yang dijanjikan tidak juga ada. Kecewa, korban pun pergi meninggalkan Konstantinopel, dan menemui Sultan Mehmed di Istana Edirne. Sang Sultan yang kebetulan punya rencana menaklukkan Konstantinopel, tertarik dengan tawaran Orban. Ia lantas membayar Orban 4 kali lipat dari gaji yang ia sepakati. Ketika berada di Konstantinopel dalam 3 bulan, Orban menyelesaikan sebuah meriam terbesar, yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menyebutnya Basilik Cannon. Pada Jumat tanggal 23 Maret tahun 1453, Sultan Mehmed berangkat dari Edirne dengan seluruh pasukannya. Mereka tiba di depan kota Konstantinopel pada awal April, dan bertepatan dengan perayaan Minggu Paskah. Gereja-gereja di dalam kota ramai oleh jemaat, yang dengan khusyuk berdoa mengharapkan keselamatan mereka, kecuali gereja Hagia Sophia yang tetap sepi. Dikarenakan beberapa waktu lalu, telah diubah menjadi gereja Katolik oleh utusan Paus, yang datang ke kota itu. Mayoritas penduduk kota yang Kristen Ortodok memboikot Hagia Sophia karenanya. Sementara itu, proses persiapan serangan dilakukan dengan cepat. Para penggali meratakan tanah untuk menyediakan cukup ruang tempat meriam diletakkan. Sebelum penyerangan, sebagaimana tradisi pengepungan pada umumnya, Sultan Mehmed II mengirimkan pesan kepada Kaisar Konstantin untuk menyerah dengan damai. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Dari semua usaha yang dilakukan Kaisar Konstantin untuk mendapatkan bantuan militer dari aliansi kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, yang datang hanyalah seorang ksatria Genoa bernama Giovanni Giustiniani. Dengan 1000 pasukan yang ia bawa, ia datang dengan biaya dan inisiatif sendiri. Kaisar Konstantin menunjuknya menjadi panglima yang mengawal pertahanan tembok di barat. Sementara itu, untuk melindungi kota dari serangan lewat perairan, Kaisar Konstantin memerintahkan pemasangan rantai yang membentang sepanjang setengah kilometer dari Konstantinopel ke kota Galata. Selama pengepungan, pantai itu dijaga oleh kapal-kapal Venesia untuk memastikan pasukan Ottoman tak bisa masuk ke perairan Golden Horn. Berdasarkan perkiraan, Kesultanan Ottoman membawa 100.000 pasukan, yang terdiri dari 8.000 pasukan Janissary, 10.000 pasukan reguler, dan sisanya pasukan non-regular dan kavaleri.
Selain itu, terdapat juga 1 meriam super basilika Canon, 1 meriam sedang, dan 67 meriam standar. Sehingga total ada 69 meriam. Di laut, Sultan Mehmed II memiliki 126 kapal-kapal kecil berjenis Bireme. Sementara di kubu lawan, Kaisar Konstantin memiliki 8.000 pasukan reguler, yang 500 diantaranya adalah pasukan pengikut Pangeran Orhan, 15 meriam, dan 30.000 sukarelawan, yang tak punya keahlian militer, dan hanya bermodal tameng pedang, dan baju besi. Sementara di laut, Kaisar Konstantin memiliki 26 kapal, yang diantaranya adalah kapal-kapal besar, milik aliansi dari Genoa, dan Venesia, berjenis karak. Dari peta kekuatan ini, jelaslah bahwa perang face-to-face alias saling berhadap-hadapan langsung, bukanlah pilihan bagi Kaisar Konstantin. Praktis nasib kota hanya ditentukan oleh kekuatan tembok Konstantinopel. Jikalau itu runtuh, maka artinya tak lain dan tak bukan adalah kekalahan. Pasukan Islam, bukan kali pertama ini mencoba menaklukkan Konstantinopel. Tetapi, sudah 7 kali percobaan dilakukan. 4 kali oleh dinasti Umayyah, dan 3 kali oleh para pendahulu Sultan Mehmed II. Kehebatan dinding Konstantinopel yang sejauh ini belum pernah runtuh, bisa dilihat dari strukturnya yang terdiri dari 3 lapis. Metode lain untuk menghindari dinding adalah dengan menggali terowongan, namun dengan deteksi sederhana menggunakan sebaskom air penjaga di dalam kota tahu, kalau ada upaya penggalian. Mereka lantas membuat lubang, menyiramkan minyak, dan membakar lubang tersebut. Satu-satunya cara hanyalah meruntuhkan dinding. Kini Sultan Mehmed berdiri di depan kota itu untuk yang ke-8 kalinya. Pasukan Islam mencoba peruntungannya kembali menaklukkan kota tersebut. Tanggal 6 April tahun 1453, meriam pertama ditembakkan. Ini adalah meriam-meriam kecil, yang lebih dulu sampai, sebagian yang lain masih dalam perjalanan. Efeknya tak signifikan, semangat yang terlalu menggelora, membuat sebagian prajurit non-reguler menyerang bagian tembok yang dianggap paling lemah. Namun dengan mudah, pasukan Giustiniani yang keluar dari kubu pertahanan, mengusir mereka. Serangan balasan dilancarkan, dan memaksa pasukan Giustiniani kembali ke barisan pertahanan. Sultan Mehmed memutuskan untuk menunggu seluruh artilerinya tiba, sebelum melakukan serangan berikutnya. Masa jeda ini dipakai untuk menimbun parit-parit pertahanan tembok dengan kayu, batu, dan tanah. Usaha ini pun tak mudah, banyak yang harus tewas terkena panah pasukan bertahan. Perang memperebutkan parit pun berlangsung dengan brutal dan mematikan. Pada tanggal 12 April, seluruh meriam telah sampai. Mereka berjejer dengan rapi sepanjang 4 mil, serangan meriam terbesar yang pernah terjadi kalau itu pun dimulai. Suaranya yang menggelegar membuat ciut hati orang-orang yang mendengarnya. Getarannya ikut menggetarkan lambung-lambung kapal yang tertambak di perairan Golden Horn. Tembakan-tembakan meriam itu diikuti dengan bola-bola api yang ditembakkan dari ketapel-ketapel tempur. Aksi saling balas pun terjadi. Sebaran api dan asap membumbung tinggi. Serangan ini terus berlangsung siang dan malam hingga 6 hari berikutnya. Nampaknya, kecepatan meriam Ottoman antara tembakan satu ke tembakan berikutnya tak bisa mengimbangi kecepatan pihak Konstantinopel memperbaiki tembok yang rusak. Barel yang panas akibat bubuk mesiu yang meledak membutuhkan setidaknya 3 jam untuk cooling down, sebelum bisa melakukan tembakan berikutnya. Super Meriam Basilika bahkan membutuhkan waktu yang lebih lama, dalam sehari ia hanya mampu menembak 7 kali. Belum lagi retak-retak halus yang mulai nampak pada barel-barel meriam tersebut. Karena terlalu intens menembak, hal ini menambah kekhawatiran Orban walhasil. Setelah 40 hari dibombardir tembok itu Konstantinopel masih tetap tegak berdiri. Hal ini membuat moral pasukan turun, bahkan mulai putus asa. Satu-satunya cara adalah menambahkan frekuensi tembakan meriam agar tembok bisa runtuh secara progresif sebelum sempat pulih diperbaiki. Namun barel-barel meriam itu tak bisa dipaksakan, resikonya malah hancur dan tak bisa dipergunakan lagi, atau cara lain adalah dengan menurunkan kecepatan pasukan Konstantin memperbaiki tembok tersebut. Cara ini bisa dilakukan, jika kekuatan pertahanan mereka teralihkan ke posisi yang lain. Posisi itu tidak lain dan tidak bukan adalah perairan Golden Horn. Namun sayang, setelah 40 hari kapal-kapal Sultan Mehmed pun belum bisa menembusnya, dikarenakan rantai itu.
Sang Sultan yang sudah tak sabar akhirnya memaksa Orban untuk menembakkan meriam super basilika itu saat kondisinya masih panas. Orban yang tak mau kena murka Sultan akhirnya menuruti dan meminta semua orang menjauh. Ia tahu resiko bahaya yang bakal terjadi. Benar saja, ketika api disulut ke sumbu mesiu, meriam fenomenal itu meledak dan hancur berkeping-keping, pecahannya menewaskan orang-orang di dekatnya termasuk Orban. Pada malam tanggal 18 April, Sultan Mehmed menilai aksi bombardir dengan meriam sudah cukup. Ia memutuskan melakukan serangan penuh dengan semua tentaranya, pasukan infanteri, pemanah, penembak, serta prajurit pengawal berbondong-bondong menyeberangi parit dan mencoba menaiki dinding dengan tangga-tangga. Pertempuran jarak dekat dan berdarah pun tak terhindarkan. Aksi saling tebas itu berlangsung hingga 4 jam. Pertahanan tembok yang dikawal Giustiniani berhasil menghalau pasukan Ottoman. Mereka pun kembali mundur ke tenda-tenda. Sementara itu, pertempuran di laut dalam memperebutkan rantai penghalang tak kalah sengit, namun kapal-kapal Ottoman kalah besar dengan kapal-kapal penjaga pantai itu. Usaha mereka menembakkan meriam-meriam kecil dari kapal-kapal kecil mereka tak berhasil, sebaliknya dengan keuntungan ukuran kapal yang lebih besar, pihak bertahan sanggup melontarkan bola-bola api yang mencapai dek kapal-kapal Ottoman dan mengakibatkan kerusakan parah. Mereka pun mundur, dalam situasi yang nampaknya seperti jalan buntu itu. Sultan Mehmed menemukan ide, yang menurut banyak orang hampir tak masuk akal. Pada tanggal 21 April menjelang matahari terbenam, ia memerintahkan pasukannya, membuka jalan dari Selat Bosporus ke atas Bukit Galata, lalu turun ke perairan Golden Horn, dengan batang-batang kayu yang diolesi minyak, lalu ia memerintahkan pasukannya memindahkan kapal-kapal mereka melewati lereng curam, setinggi 60 meter, dengan kemiringan 8 derajat sejauh 2 km melalui jalan tersebut. Ide yang awalnya dianggap gila itu ternyata berhasil. Dalam semalam 72 kapal Ottoman telah berpindah ke perairan Golden Horn. Pasukan Kaisar Konstantin dibuat terbelalak keesokan harinya oleh pasukan Sultan Mehmed yang telah berada di perairan Golden Horn. Ada fenomena yang unik ketika kapal-kapal Sultan Mehmed yang fenomenal itu menyeberangi bukit. Jarak antara dinding kota Galata dan bukit tersebut tak terlalu jauh. Galata adalah kota koloni Genoa bangsa Itali. Kebanyakan dari mereka adalah pelaut-pelaut saudagar yang punya kepentingan dagang baik dengan Ottoman maupun Konstantinopel. Selama pengepungan secara resmi mereka bersikap netral, tapi kenyataan bahwa mayoritas penduduknya adalah Kristen. Ada kemungkinan punya kecenderungan membantu saudara seagama mereka di Konstantinopel. Terlebih Giustinian yang saat itu berada di garis depan mengawal dinding Konstantinopel adalah orang Genoa. Namun hingga fajar menyingsing, tak ada satupun berita yang sampai ke kota, menyampaikan apa yang sedang diperbuat Sultan Mehmed sepanjang malam. Mungkin penduduk kota benar-benar terlelap dan tak menyadarinya, atau mereka sebenarnya tahu, tapi tak peduli demi menjaga netralitas mereka. Yang jelas keesokan harinya penduduk kota itu sama kagetnya dengan penduduk Konstantinopel. Jebolnya pertahanan Golden Horn tidak serta-merta mengakhiri pengepungan. Rapat darurat digelar Kaisar Konstantin dan sekutunya orang-orang Venesia untuk memecahkan masalah tersebut. Dua opsi diusulkan, menyerang lewat darat untuk menghancurkan meriam-meriam Ottoman di pantai, lalu disusul dengan serangan laut, atau langsung dengan serangan laut lewat operasi senyap. Perdebatan sengit terjadi, voting pun dilakukan dan opsi kedua pun dipilih. Beberapa pelaut Genoa dari kota Galata ikut terlibat sehingga melanggar netralitas mereka. Menjelang subuh tanggal 28 April tahun 20. Kapal orang Italia ini keluar dari balik tembok laut kota Galata. Bola-bola api dilontarkan ke arah kapal-kapal Ottoman. Satu kapal terbakar, dan langsung tenggelam. Keheningan subuh pun pecah, ketika tembakan meriam balasan dari kapal-kapal Ottoman bersahut-sahutan. Pertempuran laut jarak dekat dengan area yang sangat sempit ini sungguh brutal. Lontaran bola-bola api dan panah-panah yang tak terhitung jumlahnya berseliweran, menerangi langit Golden Horn. Pertempuran sengit itu berlangsung selama 1,5 jam. Akhirnya kapal-kapal Ottoman berhasil mengusir kapal-kapal Italia itu. 2 kapal Italia tenggelam, dan 1 rusak parah, 90 pelaut tewas. Di pihak Ottoman 1 kapal tenggelam, bersama prajurit di dalamnya. Pasukan Ottoman merayakan kemenangan kecil mereka. Seketika itu kebesaran armada laut Italia yang terkenal gagah di laut itu pun runtuh. Sementara itu, di tembok darat meriam-meriam Sultan Mehmed terus menembakkan batu-batu besarnya. Kali ini lebih efektif karena jumlah pasukan bertahan yang biasa memperbaiki dinding dengan cepat telah berkurang untuk dialihkan ke dinding pertahanan yang Golden Horn. Serangan lanjutan dilakukan Kaisar Konstantin untuk membayar kekalahan di Golden Horn tempo hari.
Ia menempatkan dua meriamnya di dekat pintu air Golden Horn. Pada 3 Mei meriam-meriam itu ditembakkan ke arah kapal-kapal Ottoman yang berlabuh di seberang. Beberapa kapal hancur dan langsung tenggelam. Sultan Mehmed dengan segera memindahkan kapal-kapalnya keluar dari jangkauan meriam dan membalas penembakan meriam-meriam usut. Aksi saling tembak meriam ini berlangsung selama 2 hari, hingga tanggal 5 Mei dengan hasil seri alias tak ada yang menang. Namun pada hari itu, giliran Sultan Mehmed yang melakukan manuver. Ia menempatkan meriam-meriamnya di atas bukit dan mulai menembakkan batu-batu melintasi atas kota Galata menuju kapal vokal Venesia yang bersiaga di dermaga Golden Horn. Ada batu yang mencapai sasaran, namun ada pula yang jatuh ke pemukiman penduduk Galata, bahkan ada juga yang menghancurkan kapal-kapal dagang orang Genoa yang tak ikut campur urusan perang. Orang-orang Galata yang terkena dampak pun protes. Sultan Mehmed berjanji akan membayar ganti rugi semua kerusakan, selepas dirinya menaklukkan kota. Hingga tanggal 14 Mei setidaknya, sudah 212 batu seberat masing-masing 90-an kilogram ditembakkan, meriam-meriam Ottoman dari bukit tersebut. Ketika intensitas pertempuran agak mereda, Sultan Mehmed memanfaatkannya dengan membuat jembatan ponton, yang melintasi Golden Horn ke daratan, tempat pasukan pengepung di darat. Aksi cerdas ini membuat rantai suplai komunikasi dan konsolidasi serangan semakin solid. Sebaliknya, di kubu bertahan persediaan pangan semakin menipis, sejak Golden Horn jatuh ke tangan Ottoman. Pasokan pangan semakin sulit dalam situasi yang kacau ini. Gustiani menyarankan Kaisar Konstantin untuk pergi ke Peloponnesia, dan mengkonsolidasikan kekuatan di sana untuk melakukan serangan balasan. Ia menawarkan kapalnya untuk dipakai. Namun Kaisar Konstantin menolak. Ia memilih tinggal untuk mempertahankan kota sampai titik darah penghabisan. Pada tanggal 25 Mei, hujan deras disertai petir yang menggelegar, mengguyur area pertempuran. Derasnya hujan dengan intensitas yang tinggi itu sampai mengakibatkan banjir di beberapa titik di dalam kota Konstantinopel. Orang-orang mulai merasakan pertanda buruk akan nasib akhir dari kota mereka. Keesokan harinya, beberapa pelarut Venesia diam-diam meninggalkan kota. Orang-orang kaya yang banyak uang pun ikut meninggalkan kota dengan kapal-kapal itu. Mereka sadar, jika ingin menyelamatkan diri dari kota, maka saat itu adalah kesempatan terakhir mereka. Melihat hal ini Kaisar Konstantin pun bertindak. Ia memerintahkan untuk menutup seluruh gerbang kota, dan tak mengizinkan siapapun yang keluar. Baginya, seluruh penduduk kota harus ikut mengemban tugas mempertahankan kota itu. Pada Minggu tanggal 27 Mei, bombardir meriam kembali dilakukan, kali ini fokus ke satu titik, yang merupakan titik terlemah, yaitu lembah Dicus, dikarenakan temboknya yang agak menurun. Hasilnya cukup memuaskan, beberapa rongga besar terbentuk dan tak bisa diperbaiki oleh kru bertahan dengan mentawar yang tersisa. Malam harinya penduduk kota memenuhi gereja-gereja Hagia Sophia, yang sebelumnya sepi karena diboikot, kembali ramai. Kaisar Konstantin pun ikut menghadiri kebaktian di gereja itu, yang tampaknya adalah kebaktian yang terakhir dalam hidupnya. Keesokan harinya pada Senin tanggal 28 Mei tak ada serangan sama sekali. Sultan Mehmed memfokuskan persiapan serangan pamungkasnya yang telah ia tetapkan keesokan harinya. Selasa tanggal 29 Mei, seluruh prajurit muslim ia perintahkan berpuasa sunnah, salat qiyamul lail, dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, ia juga memantau kesiapan pasukannya untuk menyerang lokasi-lokasi kunci di sepanjang tembok daratan dengan fokus utama di lembah Likus. Sementara itu kapal-kapal di Golden Horn dan Laut Mahmara telah siap pada posisi masing-masing untuk serangan pamungkas esok hari. Pada pagi dini hari, tanggal 29 Mei tahun 1453, Sultan Mehmed bersiap melakukan serangan pamungkasnya. Semua meriam yang tersisa disiagakan. Sudah ada 9 rongga besar pada dinding luar di sekitar lembah Likus berkat gempuran meriam-meriam Ottoman selama 47 hari sebelumnya. Tak kurang dari 5.000 tembakan telah dilesakkan. Dari bayang-bayang tersebut 25 ton bubuk mesiu pun telah habis dibakar. Sementara itu seluruh parit-parit telah ditimbun. Kurang lebih 1,5 jam lewat tengah malam serangan dimulai. Seluruh meriam ditembakkan dari darat dan laut. Lalu disusul dengan serangan darat. Pasukan Ottoman membawa tangga-tangga untuk berusaha menaiki tembok. Pasukan bertahan pun sudah siap dengan minyak api dan panah. Ketika tangga-tangga mulai menyentuh tembok, pasukan bertahan yang dikawal Giustiniani terus berusaha merobohkannya. Pertarungan jarak dekat pun tak terhindarkan. Pasukan Ottoman terus berdesakan naik ke atas. Pergumulan ini berlangsung hingga menjelang subuh. Pihak bertahan berhasil menghalau mundur pasukan Ottoman.
Sementara di Laut Marmara kapal-kapal Ottoman tak sanggup berlabuh di dekat tembok dikarenakan arus laut yang sangat deras. Di sisi Golden Horn prajurit Ottoman berhamburan turun dari kapal yang telah menepi, dan berusaha menaiki tembok, namun berhasil dihalau. Meriam-meriam Ottoman sekali lagi menggelegar, peluru-peluru batu itu kemudian menghantam tembok-tembok yang sudah semakin tak berdaya. Akhirnya sebelum matahari sempat menyembul di ufuk timur, tembok itu berlubang dengan ukurannya cukup besar. Hal tersebut, Sultan Mehmed langsung membakar semangat pasukannya untuk menyerbu masuk. Pekik takbir pun menggema di sepanjang tembok luar, semangat jihad pasukan beriman pun semakin berkobar. Arus masuk pasukan Ottoman bertambah besar, setelah aksi heroik seorang ksatria kavaleri, bernama Ulubatli Hasan, yang berhasil menancapkan bendera Ottoman di puncak dinding meski dengan 27 anak panah menusuk sekujur tubuhnya. Hal ini membuat Giustiniani dan pasukannya berjibaku ekstra keras untuk menghalau mereka. Pertempuran sengit itu pun akhirnya mengantarkan komandan penjaga tembok yang gagah asal Genoa itu ke titik nadir kekuatan fisiknya, dengan luka anak panah di kaki kiri, panah crossbow di dada, dan sabetan pedang di pinggang. Ia pun roboh, dengan dipapa dua orang pasukannya. Ia meminta izin kepada Kaisar untuk kembali ke kapalnya, guna mendapatkan perawatan. Ia berjanji akan kembali lagi setelah agak pulih, melihat komandannya sekarat. Kaisar Konstantin sebenarnya iba, namun ia sadar betul, membuka gerbang belakang kota sangat beresiko mengundang arus orang keluar untuk melarikan diri. Ia lantas memohon kepada Giustiniani untuk bertahan, dan istirahat di dalam kota sampai situasi mereda dulu. Giustiniani bersikeras dengan permintaannya, akhirnya Kaisar Konstantin memberikan kunci gerbang itu padanya. Tindakan tersebut ternyata benar-benar membawa malapetaka bagi mereka. Beberapa prajurit yang berada di tembok melihat hal tersebut, dengan spontan ikut melarikan diri, mengejar komandannya, lalu diikuti dengan pasukan-pasukan yang lain. Dengan cepat terjadilah kepanikan dari para pasukan yang melarikan diri. Kaisar Konstantin yang melihat kekacauan itu segera bertindak. Ia dan para pengawal pribadinya mencoba mencegah mereka meninggalkan lubang tembok yang menganga, dan ikut menerjang ke medan pertempuran di depan lubang dinding tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Gelombang masuk pasukan Ottoman tak terbendung. Dalam waktu 15 menit, 30.000 pasukan Ottoman telah berhasil merangsek masuk melewati dinding. Sayup-sayup suara itu pun pecah, lama-kelamaan semakin keras, hingga akhirnya terdengar di seluruh kota. Suara itu menggema, kota telah jatuh, kota telah jatuh, kota telah jatuh. Di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, mereka tak menemukan jasad sang kaisar, tapi ahli sejarah yakin ia telah tewas bersama pasukannya. Mungkin saja ia bertempur dengan memakai baju prajurit biasa, sehingga tak ada orang yang mengenalinya. Sementara itu Satria Turki Ulubatli Hasan syahid, sesaat setelah berhasil menancapkan bendera Ottoman di atas dinding. Sedangkan Giovanni Giustiniani meninggal 3 hari kemudian. Pada tanggal 1 Juni tahun 1453 akibat luka parah yang ia derita, jasadnya dibawa pulang ke Chios Genoa oleh pasukannya yang masih hidup. Dengan jatuhnya Konstantinopel maka berakhirlah perjalanan panjang Kekaisaran Bizantium yang telah bertahan selama 1058 tahun.